Halo guys, balik lagi bareng Zul di sini. Jadi untuk mengisi konten di channel Zul telah memutuskan untuk menambahkan segmen video yang membahas dunia teknologi, mulai dari berita hingga leak smartphone, PC, laptop, dan lain sebagainya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, bisa bantu Zul untuk like, karena channel ini belum menyentuh 1000 subscriber, jadi tolong bantu Zul untuk subscribe channel ini. Jadi pada tanggal 26 Januari 2022 yang lalu itu, Xiaomi Global telah merilis produk andalan mereka, yaitu Xiaomi Redmi Note 11 series. Pada peluncuran tersebut, mereka juga memperkenalkan beberapa produk lainnya, yaitu Xiaomi Smart Air Purifier 4, 4 Lite, dan 4 Pro gitu ya. Tapi kita di sini nggak akan bahas itu. Tapi pada video kali ini, Zul akan bahas produk Xiaomi Redmi Note 11 seriesnya saja. Dan Zul akan memberikan opini terhadap produk tersebut gitu. Bagaimana pembahasannya? Ini dia Xiaomi Redmi Note 11 series. Xiaomi Global telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menjual lebih dari 240 juta unit Xiaomi Redmi Note series gitu, secara global. Angka tersebut cukup terbilang sangat besar gitu, dan tidak bisa terbantahkan kalau misalkan Xiaomi Note series itu memang selalu menjadi andalan Xiaomi untuk menarik para pelanggannya, karena menyuguhkan spesifikasi yang sangat menarik dan dengan harga yang cukup kompetitif gitu. Sekarang, Xiaomi telah mengeluarkan Redmi Note 11 series global yang beberapa spesifikasinya itu memang sangat berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 11 series yang rilis di kampung halamannya di China sana gitu. Bagaimana Redmi Note 11 series yang rilis secara global? Mari kita bahas dari Xiaomi Redmi Note 11 Basic. Redmi Note 11 menggunakan layar AMOLED berukuran 6,43 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan brightness hingga 1000 nits yang dilapisi Corning Gorilla Glass 3 sebagai proteksinya. Pada bagian dapur pacu, Redmi Note 11 ini menggunakan Snapdragon 680 6nm yang tentunya masih 4G. Menggunakan setup kamera yang cukup mirip dengan Xiaomi Redmi Note 11 Basic yang versi China, di mana di sana menggunakan 50 megapiksel kamera utama beraperture f1.8, 8 megapiksel ultra wide 118 derajat beraperture f2.2 dan masing-masing 2 megapiksel kamera depth dan makro beraperture f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel beraperture f2.4. Tentunya untuk kamera utamanya ini mungkin akan memaksimalkan pada foto low light gitu, karena beraperture f1.8 gitu, 1.8. Jadi cahaya yang ditangkap mungkin akan lebih banyak gitu ketimbang kamera-kamera lain yang beraperture 2 titik sekian. Namun sayangnya Redmi Note 11 Basic ini hanya dapat merekam video sebatas 1080p 30 fps. Dan kalian jangan patah hati gitu ya, karena memang ada beberapa aplikasi lain yang dapat dipakai agar bisa merekam di atas 1080p 30 fps seperti Gcam dan juga Open Camera. Selanjutnya kita bahas Redmi Note 11S. Redmi Note 11S ini dibekali dengan layar AMOLED berukuran sama, yaitu 6,43 inch beresolusi Full HD Plus juga dengan refresh rate 90Hz juga. Brightness-nya juga sama 1000 nits, namun di sini dia pakai dapur pacu dari MediaTek, yaitu MediaTek G96 12nm dengan 3 pilihan varian penyimpanan. Yang paling rendah itu ada RAM 6GB dan paling tinggi itu ada RAM 8GB. Yang penyimpanannya itu mulai dari 64 sampai 128GB. Dan tentunya itu menjadi pilihan terbaik 8GB plus 128 untuk tahun 2022 ini gitu. Untuk sektor kamera, Redmi Note 11S ini memiliki setup 108MP beraperture f1.9 sebagai kamera utama, 8MP ultrawide beraperture f2.2 118 derajat dan masing-masing 2MP beraperture f2.4 untuk makro dan depth. Ya, ini memang benar-benar mirip sama Redmi Note 11 Basic, tapi di sini dia pakai sensor 108MP yang tentunya milik Samsung gitu ya. Dan lagi-lagi di sini videonya hanya mampu merekam hingga 1080p 30 fps aja, dan seperti biasa ada Gcam dan juga aplikasi lain yang dapat merekam di atasnya gitu. Jadi kalian jangan khawatir. Tapi di sini Redmi Note 11S ini dibekali dengan kamera depan yaitu sebesar 16MP beraperture f2.4 yang sama-sama mampu merekam 1080p 30 fps. Jadi ini cukup normal gitu ya. Redmi Note 11 dan Redmi Note 11S ini keduanya memiliki kapasitas baterai yang sama 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W yang mampu mengisi penuh kedua HP tersebut dalam waktu 60 menit aja. Kedua HP tersebut juga sama-sama bersertifikasi IP53, dual speaker, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 dan NFC di Redmi Note 11S. Jadi untuk kalian nanya NFC gitu ya, ini bakal ada gitu. Keduanya juga hadir dengan 3 varian warna, yaitu Redmi Note 11 itu ada Graphite Grey, ada Pearl White dan juga Star Blue. Begitu juga dengan Redmi Note 11S, berbeda pada bagian birunya aja gitu, yaitu dinamai Twilight Blue. Kemudian ada Redmi Note 11 Pro. Redmi Note 11 Pro ini memiliki chipset yang sama dengan Redmi Note 11S, yaitu MediaTek Helio G96 gitu. Memiliki setup kamera yang sama pula,
Namun pada sektor layar, Redmi Note 11 Pro ini dibekali dengan layar Super AMOLED berukuran 6,67 inch beresolusi Full HD plus 120Hz, HDR10 1200 nits, dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai proteksi layar dan backdoor-nya gitu. Wah, ini sangat powerful untuk bagian layarnya. Dan untuk storage, Redmi Note 11 Pro ini memiliki 3 varian storage, yaitu ada 6GB RAM, dan varian tertingginya ada 8/128GB gitu. Dan tentunya di tahun 2022 ini akan cocok gitu kalau kalian milih yang RAM 8 penyimpanan 128. Dan terakhir ada Redmi Note 11 Pro 5G gitu. Redmi Note 11 Pro 5G ini memiliki layar yang sama-sama persis, benar-benar persis kayak Redmi Note 11 Pro, memiliki varian penyimpanan yang sama juga. Namun pada bagian dapur pacu, Redmi Note 11 Pro 5G ini menggunakan SoC terbaru dari Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 695 5G, yang jika kita lihat SoC ini sangat powerful untuk SoC Snapdragon berkepala 6. Selanjutnya pada bagian kamera, adanya pengurangan satu kamera depth dan menyisakan kamera 108 megapiksel beraperture f1.9 sebagai kamera utama. Dan di sini masih 8 megapiksel ultrawide. Ini udah tahun 2022 dan bakal jomplang kayaknya hasil kamera ultrawide ini dengan kamera utama. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Di sini ada 2 megapiksel beraperture f2.4 untuk kamera makro. Jadi kamera depth-nya ini hilang, padahal kita nggak perlu banget gitu ya makro. Jadi kamera depth juga sebenarnya ya penting nggak penting gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan sama-sama hanya mampu merekam di 1080p 30fps, dan ini cukup memalukan gitu. Tapi sebenarnya mungkin nanti ada software update yang bisa bikin HP ini merekam hingga 4K. Tapi kalau memang nanti tetap gak bisa gitu, kita bisa pakai Gcam atau kita bisa pakai ya open camera gitu. Selanjutnya untuk Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G, ini sama-sama pakai kamera depan 16 megapiksel beraperture f2.4 yang mampu merekam sama-sama di 30 fps 1080p. Waduh, kebalik. Ya, 1080p 30 fps gitu. Untuk Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G ini memiliki baterai 5000 mAh, tapi dengan charger yang lebih besar dari Redmi Note 11S dan Redmi Note 11 Basic, yaitu 67 watt charger dan sudah include di dalam box pembelian yang diklaim mampu mengisi dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 42 menit. Jadi kalian hemat 20 menitan gitu daripada yang Basic dan yang S. Dan keduanya sudah dual speaker, Z-axis linear motor. Itu penting banget karena HP sebagus-bagusnya HP kalau getarannya masih kentang gitu, ya gimana gitu ya, kurang pas gitu. Lalu di sini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, dan seluruh Redmi Note 11 series ini sudah punya infrared blaster tentunya ya untuk remote untuk kalian yang memang butuh remote gitu. Bagaimana? Tertarik gak kalian dengan Redmi Note 11 series ini? Kalau Zul sih sangat tertarik gitu ya dengan Redmi Note 11 series ini. Sangat tertarik apalagi pada si Redmi Note 11S gitu. Karena menurut Zul itu adalah spot terbaik menurut Zul. Karena layarnya memang tidak terlalu besar, 6,43 inch. Jadi Zul sekarang lagi pakai Redmi Note 7. Ini memang udah lama, tapi memang masih cukup lah untuk Zul. Walaupun penyimpanannya udah mulai menipis gitu. 32GB di tahun 2022. Memang terbaik gitu ya. Nah, di sini Zul mungkin aja bakal ganti ke Redmi Note 11S. Tapi kita lihat aja nanti gitu ya. Apakah harganya bakal murah banget. Jadi Zul bakal tunggu mungkin nanti ada kesempatan beli di Tokopedia. Tentunya dengan fitur tukar tambah. Karena Redmi Note 7 ini sayang aja gitu kalau nganggurin di rumah. Jadi lebih baik kita tukar tambah di Tokopedia gitu ya. Jadi Redmi Note 11 series ini di Indonesia rilisnya tanggal 15 Maret nanti ya. 15 Maret 2022. Jadi sebentar lagi, sekarang tanggal 13. Jadi mungkin lusa ini sudah rilis gitu. Ya, itu tadi adalah informasi mengenai Redmi Note 11 series. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bantu Zul untuk 1000 subscriber di bulan ini gitu ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.